Pemkab Bojonegoro target pendapatan pajak tahun 2025 sebesar 1 triliun rupiah. Terekam CCTV, Polres Tuban tangkap residivis pencuri HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang residivis terekam kamera pengawas atau CCTV mencuri sebuah handphone milik pelanggan warung kopi di Kabupaten Tuban. Pelaku melancarkan aksinya saat korban tengah tertidur pulas. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku. Aksi pencurian handphone terjadi di sebuah warung kopi di Desa Gesing, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku langsung mengambil HP milik korban yang tengah tertidur pulas di warung. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian langsung melakukan identifikasi dan berhasil mengenali pelaku. Pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama ini diketahui bernama Edi, 32 tahun, warga Desa Glodok, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Kanit Jatarnas Satreskrim Polres Tuban, Ibda Muhammad Rudi mengatakan, sebelum melancarkan aksinya, pelaku keliling di warung-warung yang ada di kawasan Pantura, Tuban. Saat melihat adanya kesempatan dan kondisi dirasa aman, pelaku langsung melancarkan aksinya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena memang tengah menganggur. HP hasil curian pelaku langsung dijual ke konter HP dengan harga normal. Namun pelaku tidak menyadari jika aksinya terekam CCTV. Rekaman CCTV ini viral dan dilaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga petugas langsung bergerak cepat melakukan penangkapan. Setelah kita melihat video yang viral, kita lihat wajahnya, karena ini kebetulan residivis pernah dimasukkan di Polres Bojonegoro. Ditahan kurang 10 bulan. Terus tertangkapnya di mana? Mana? Tertangkapnya di mana? Tertangkapnya di Palang. Jadi kita tadi manual, kita cari informasi jaringan-jaringan, kemudian lokasi kita orangnya lari ke sini kita tahu. Itu ditangkap pas di mana posisinya? Gimana? Ditangkap pas posisinya di mana? Posisinya di warung kopi Palang. Oh, sedang ngopi gitu ya. Siap. Itu sebenarnya ngambil apa aja sih? Ngambil HP, sementara HP. Oke. Baru pengembangan di beberapa lokasi, tapi belum mengaku. Untuk barang bukti sudah dijual atau seperti apa? Barang bukti sudah dijual. Sudah dijual? Sudah. Cuman dijualnya sesuai harga. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit handphone dan sepeda motor. Satreskrim Polres Tuban saat ini tengah melakukan pendalaman, lantaran ada kemungkinan pelaku telah melancarkan aksinya di sejumlah tempat berbeda. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Sementara itu, Pemkab Bojonegoro menargetkan pendapatan sektor pajak pada tahun 2025 meningkat hingga tembus 1 triliun rupiah dibandingkan tahun 2024 sebesar 970 miliar rupiah. Diharapkan semua pihak bisa berkolaborasi dan mensukseskannya agar target tersebut bisa tercapai. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bojonegoro beberapa waktu lalu telah menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang dan pajak bumi bangunan di tahun 2025 kepada wajib pajak. Pemkab setempat menargetkan pada tahun ini pendapatan seluruh sektor pajak bisa menyentuh angka lebih dari 1 triliun rupiah. Hal itu disampaikan langsung oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto. Menurutnya pada tahun 2025 ini, target seluruh pendapatan di sektor pajak diharapkan bisa tembus lebih dari 1 triliun rupiah atau meningkat lebih dari 30 miliar rupiah dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 970 miliar rupiah. Agar target terpenuhi, semua pihak diharapkan berkolaborasi serta kerjasama. Tak hanya itu, target 1 triliun rupiah ini merupakan suatu tugas yang besar. Apalagi sektor pendapatan dari pajak bumi dan bangunan, serta pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu pemasukan yang bisa dimaksimalkan. Hari ini secara resmi penerbitan SPT PBBP 2 tahun 2025 dan
Tadi saya menyampaikan beberapa arahan kepada para camat, terutama untuk bagaimana melakukan meningkatkan untuk peningkatan potensi PBB yang ada di masing-masing kecamatan, terutama untuk lewat intensifikasi dari objek pajak PBB yang ada. Untuk target 2025 ini berapa Pak PBB-nya? Total kita 1 triliun. Berapa Kak total seluruh pendapatan dari pajak? 1 triliun 1 triliun lebih. Jadi naik cukup tinggi dibandingkan 2024 yang sekitar 970 miliar ya Pak ya. Nah yang dari PBB 47 miliar ya Pak. 47 miliar dari PBB. Dari PKB 87 miliar. PKB 87 miliar. Ini tugas besar untuk kita dan tentunya kita harus kolaborasi kerjasama dengan seluruh instansi untuk mengamankan penerimaan. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, pengajuan banding oleh manajemen Persibo atas sanksi Komdis PSSI berupa pengurangan 9 poin dan denda sebesar 500 juta rupiah ditolak oleh Komite Banding. Meski demikian, Komite Banding menghapus sanksi Persibo berupa pengurangan 9 poin dan denda 500 juta rupiah. Manajemen Persibo Bojonegoro beberapa waktu lalu telah mengajukan banding kepada Komite Banding perihal sanksi dari Komdis PSSI. Sanksi tersebut berupa pengurangan 9 poin dan denda sebesar 500 juta rupiah. Namun banding yang diajukan oleh Persibo kepada Komite Banding ditolak seluruhnya. Meski demikian, sanksi pengurangan 9 poin dan denda 500 juta rupiah dibatalkan oleh Komite Banding. Komite Banding PSSI memutuskan 3 poin atas banding Persibo. Di antaranya, menolak banding Persibo yang diajukan tanggal 21 Januari 2025 secara keseluruhan. Kemudian menyatakan Persibo terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan pasal 18 Regulasi Kompetisi Pegadaian Liga 2 tahun 2024-2025 JO pasal 57 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Serta poin ketiga menjelaskan, sesuai poin kedua terdapat alasan yang dapat menghapus sanksi disiplin, yaitu karena terancam keselamatan manusia, sehingga terhadap kasus klub Persibo Bojonegoro tidak dijatuhi sanksi. Terkait hal tersebut, Presiden Persibo Bojonegoro, Dedi Adrianto Wibowo, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menjelaskan, meski banding Persibo ditolak, namun melalui surat yang dikeluarkan oleh Komite Banding bahwa hukuman Persibo dibatalkan. Menurut Dedi, jika Persibo sebelumnya optimis bisa memperjuangkan sanksi yang diterima oleh Persibo dan tidak dijatuhi hukuman, lantaran PSSI sendiri masih mengutamakan dasar pertimbangan kemanusiaan di atas segalanya, dan hal itu sebenarnya menjadi sorotan tersendiri manajemen Persibo. Jadi suratnya itu mengatakan sebenarnya bandingnya ditolak, bandingnya Persibo. Jadi si Komding ini dia melihat runtutan kejadian dari awal sejak pertandingan di Deltras itu, kronologinya dipaparkan satu persatu dan kenapa kok kita memutuskan untuk tidak masuk ke dalam lapangan meskipun hadir ke Jogja. Nah, terus ya Komding dengan pertimbangannya sendiri berdasarkan asas kemanusiaan merasa ini tidak mungkin Persibo untuk bisa melanjutkan pertandingan dengan situasi yang seperti itu. Gitu. Jadi dengan alasan kemanusiaan sebagaimana yang kita sampaikan juga, itu Komding memutuskan bahwa sanksinya Persibo itu ditiadakan. Gitu. Berarti yang pengurangan poin itu nggak jadi Pak ya? Nggak jadi, alhamdulillah nggak jadi. Terus dendanya juga nggak jadi. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. PUSDA Bojonegoro klarifikasi ambrolnya pelindung tebing Kali Lebak. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Apa isinya?
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro memberikan klarifikasi atas ambrolnya tebing pelindung sungai di Kali Lebak setempat. Ambrolnya proyek senilai 40 miliar rupiah tersebut terjadi akibat diterjang banjir besar sebanyak 3 kali. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA Kabupaten Bojonegoro memberikan klarifikasi atas ambruknya pelindung sungai di Kali Lebak, Tur Desa Lebaksari, Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinas PUSDA Bojonegoro, Heri Widodo mengatakan bahwa pekerjaan pelindung tebing Kali Lebak telah selesai 100% dan tidak ada masalah. Pekerjaan ini rampung pada akhir Desember 2024 lalu. Namun pada awal Januari 2025 terjadi banjir yang cukup besar dan mengakibatkan beberapa titik sliding atau geser. Terkait kondisi itu pihaknya telah berupaya melakukan pengendalian. Namun setelah itu banjir besar kembali terjadi hingga sebanyak 3 kali kejadian. Heri menambahkan pada bagian atas titik ambrolnya pelindung merupakan lahan persawahan yang berada dalam kondisi jenuh air. Ketika Bengawan Solo surut, tiba-tiba pada pelindung tebing terisi air dari bagian atas yang mendorong bangunan. Pihak DPUSDA juga menyebut jika saat ini bangunan tersebut masih dalam masa pemeliharaan, sehingga menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa untuk melakukan perbaikan. Pembangunan tren tebing Lebaksari adalah bagian dari kegiatan kita sebagai solusi daripada keluhan warga masyarakat yang ada di sekitar bantaran Sungai Bengawan. Ada beberapa titik memang yang menjadi kemarin usulan saran masukan dari kita. Sebenarnya adalah kemenangan dari pusat, tapi karena kita juga alhamdulillah sudah pernah melakukan PKS kerjasama dengan negara besar sebagai pengambil kegiatan ini oleh pimpinan dan oleh APBD kita lakukan kegiatan itu. Salah satunya adalah di Lebaksari yang kebetulan pada tahun 2024 ini selesai di daerah Lebaksari. PUSDA ini resikonya gitu Kak, kita berhadapan dengan adanya pengendalian daya rusak air, salah satunya adalah tebing. Kita ketahui di media massa memang ada sedikit kerusakan daripada pembangunan yang mungkin baru lama kita bangun, selesai finishnya akhir tahun 2024, dan sebenarnya dari pihak rekanan pekerja perencanaan sebenarnya telah dipanggil termasuk pengawas juga oleh BPK kita Pak Iwan, dan telah dilakukan kegiatan penyelesaian. Alhamdulillah tahun 2025 ini pun memang masih dalam masa pemeliharaan. Insya Allah pemeliharaan sampai 1 tahun ya Pak ya. Dan kebetulan Bapak Ibu sekalian pada memang kejadiannya itu awal Januari kemarin sudah ada indikasi terjadi sliding itu. Utamanya pada daerah-daerah yang di atasnya itu ada memang kebetulan sawah Pak. Ini yang jadi mungkin kita juga dalam nanti sebagai evaluasi kita, mohon maaf ini mungkin ada berita yang kurang enak ini, tapi ini sebagai evaluasi kita, dan tentunya mekanisme telah kita lakukan sebagaimana prosedur. Kalau kita memang ada kerusakan justifikasi teknis itu juga kita buat, dan kemarin alhamdulillah pas kebetulan ada sampling dari BPK, dokumen-dokumen terkait sudah kita sampaikan dengan BPK, sehingga kedepannya kita mungkin sebagai evaluasi tentu mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Kita memang ada keputusan setiap hari pengawasan, tapi mohon nanti support dukungan, termasuk mungkin Pak dalam waktu dekat ini kita belum bisa melakukan negosiasi walaupun memang sudah ada rencana untuk pemeliharaan. Namun karena juga menyesuaikan kondisi kita masih musim hujan, dan kebetulan di area yang sliding itu di atasnya ada sawah, sehingga kita menunggu sampai mungkin selesai pandemi. Mungkin beberapa hal yang ingin kita segera selesaikan, tapi tentunya mekanisme apa yang kita sesuai dengan prosedur itu kita lakukan. Mohon dukungan, termasuk nanti saya berharap dari teman-teman termasuk mungkin insya Allah PKS juga sudah kita kerjasama dengan BPWS. Terus terkait kerusakan ini tidak semuanya Pak, hanya sekitar mungkin 10% dari total 100% yang kita kerjakan. Sebagaimana kita arahan dari pimpinan, karena sampai terjadi kerugian negara. Insya Allah dari rekanan
termasuk semua yang terkait baik itu perencanaan maupun pengawasan bertanggung jawab, dan kita siap mengawal. Mohon dukungan dan supportnya. Sementara itu, perwakilan kontraktor pelaksana proyek Ardiana mengatakan saat ini pihaknya sudah melakukan penanganan lebih lanjut, di antaranya dengan cara mengangkat bronjong agar mengurangi beban dan tidak memperparah sledding. Ardiana mengungkapkan pihaknya diberikan waktu 150 hari kerja untuk melakukan perbaikan. Selain itu, semua material dan alat sudah siap untuk perbaikan. Pihaknya kini menunggu kondisi untuk pelaksanaannya, sebab akses jalan masih digunakan warga setempat untuk bertanam. Bangunan di Lebak Sari seperti apa, Mas? Iya, untuk penanganan lebih lanjut, untuk awal kita sudah mengangkat beban bronjong biar nggak terlalu beban di atasnya, itu kita sudah ambil dari posisi awal waktu kejadian kita sudah bertindak, istilahnya kan sudah mengambil beban itu biar nggak tambah sledding ke arah sungai. Lagi kan untuk penanganan lebih lanjut dari pabrikan yang untuk support kita sudah siap. Kita tinggal nunggu akses untuk menuju ke lokasinya, itu kan masih nunggu pola tanam dari kita, dan kita diizinkan setelah panen, lalu kita bisa action untuk perbaikan CSP yang sledding itu. Untuk target perbaikan berapa hari? Untuk itu kita dikasih waktu 150 hari itu perbaikan. Tapi untuk material yang mau digunakan sudah siap. Jadi dari pabrikan, dari vendor pemanjangan sudah ready semua. Ya tinggal tunggu pola tanam dari petani aja. Kalau petani sudah mungkin sudah panen, kita baru bisa masuk untuk perbaikan. Diketahui berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE menyebutkan, proyek pembangunan pelindung tebing sungai yang berada di Desa Lebak Sari dan Desa Tanggungan Kecamatan Borno ini memiliki panjang 980 meter dengan nilai pagu sebesar 40 miliar rupiah. Tim Liputan CTV Bojonegoro. Sementara itu, ratusan pemuda mengenakan kostum serba hitam yang diduga anggota salah satu perguruan silat di Jombang berulah. Mereka mengeroyok secara brutal 3 remaja saat keluar dari sebuah SPBU. Akibatnya 1 remaja babak belur dan mengalami luka di sekujur tubuhnya, sedangkan 2 temannya berhasil melarikan diri. 3 orang remaja dihajar ratusan pemuda berbaju serba hitam di pintu keluar sebuah SPBU Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang pada Minggu pagi. Gerombolan yang diduga oknum pesilat ini menghajar korban secara membabi buta. Dalam rekaman video amatir, sejumlah petugas SPBU dan warga berusaha untuk melerai dan menyelamatkan korban. Korban diketahui berasal dari Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Kejadian bermula saat ratusan pemuda datang dari arah Kertosono dengan mengendarai motor dan mobil. Sesampainya di depan SPBU Perak Jombang, tiba-tiba rombongan berhenti dan masuk ke area SPBU. Para pemuda yang diduga oknum pesilat ini langsung menghampiri 3 remaja yang mengendarai 2 motor dan menghajarnya. 2 orang remaja berhasil kabur dan selamat, sedangkan 1 remaja tersungkur dan dihajar hingga babak belur. Beruntung warga dan petugas SPBU langsung menyelamatkan korban, sementara para pelaku langsung bubar dan melanjutkan perjalanan ke arah Jombang. Korban yang babak belur dan mengalami luka di sekujur tubuhnya langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara kejadian ini juga dilaporkan korban ke Polsek Perak Jombang. Ya, ada gerombolan pemuda pakai baju hitam-hitam gitu. Naik apa? Naik sepeda motor, ada juga yang naik mobil. Dari arah mana, Mas? Dari arah mana dan mau kemana? Dari arah Kertosono ke arah Jombang. Tepatnya di depan pom bensin Perak itu. Kalau saya tanya dari teman-teman pom bensin juga gitu, 3 orang itu baru beli BBM, berhenti di pintu keluar pom bensin Perak, langsung dipukuli tanpa ada sebab gitu. Yang 1 lari, yang 1 kena pukul cuma nggak banyak, yang 1 itu sudah tersungkur dihajar pula gitu. Kalau sebabnya juga kurang tahu, kejadian juga cepat, langsung brek langsung pergi juga gitu. Kalau jumlah orang mungkin 100 orang lebih. Ada yang pakai mobil juga, berpakaian serba hitam-hitam gitulah. Untuk lebih detail dia yang berwajib aja nanti. Tadi langsung dibawa ke korban, dibawa ke mana? Korban langsung diajak laporan ke Polsek Perak.
Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan segera mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP serta memintai keterangan dari sejumlah saksi mata. Petugas juga mengamankan bambu yang diduga jadi alat pelaku menganiaya korban. Sedangkan korban selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk diberikan perawatan medis lanjutan serta visum. Belum ada pernyataan resmi dari kepolisian, petugas mengaku masih memburu para pelaku. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Puluhan rumah di 4 kecamatan di Tuban Porak-Poranda diterjang puting beliung. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Angin kencang disertai hujan deras menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Tuban pada Minggu sore. Kejadian ini menyebabkan puluhan rumah, warung hingga fasilitas umum porak-poranda. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hujan deras disertai angin kencang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Tuban pada Minggu sore. Rumah warga, warung, kandang ternak, hingga fasilitas umum mengalami rusak ringan hingga berat. Bahkan beberapa di antaranya roboh hingga rata dengan tanah. Data dari BPBD Tuban menyebutkan 4 kecamatan terdampak puting beliung tersebut diantaranya Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang. Tak hanya rumah, hujan deras disertai angin kencang itu juga membuat puluhan pohon tumbang. Kondisi terparah salah satunya melanda Desa Sawahan, Kecamatan Rengel, Tuban. Pada Senin pagi, warga bergotong royong untuk membersihkan puing-puing bangunan yang rusak, serta memperbaiki kerusakan yang mayoritas terjadi pada bagian atap bangunan. Menurut Ahmad, salah satu warga terdampak, angin puting beliung datang sesaat setelah hujan deras. Angin dari arah selatan langsung menyapu bangunan yang dilewatinya. Bahkan atap-atap bangunan rumah warga juga hilang terbawa kencangnya angin. Kejadiannya pas hujan deras itu, angin dari sebelah selatan. Tiba-tiba tiang saya ini tiba-tiba mau kabur, saya pegangin gitu. Tak pegangin terus nggak mampu, saya ambil tampar gitu, tak tali sama pohon ini. Itu pas jam berapa, Pak? Kurang lebih antara jam 5. Itu hujan deras. Hujan deras sertai angin. Angin itu. Tapi ya, angin puting beliung itu ya, gimana? Anginnya cuma los biasa, cuma agak lama. Agak lama ya, lebih Pak? 5 menitan gitu. 5 menit, Pak. Ya. Pak, ini yang rusak apa saja, Pak, rumah? Ya, bangunan ini semua terbang, gas balon spandek. Terus yang sebelah sini kayak asbes ini terbang ke belakang rumah saya. Pasca kejadian, petugas BPBD datang ke lokasi kejadian guna melakukan pendataan rumah-rumah warga yang rusak akibat puting beliung tersebut. BPBD menghimbau warga agar waspada, mengingat berdasarkan perakiraan BMKG, cuaca buruk masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Di angin puting beliung di 4 wilayah kecamatan Kabupaten Tuban. Yang pertama di wilayah Widang, kemudian di Plumpang, di Kecamatan Rengel, dan di Kecamatan Soko. Saat ini kami sedang melakukan asesmen untuk melakukan pendetilan terdampak, khususnya mungkin dampak kepada rumah warga yang rusak. Pak Kalasa, itu kejadian seperti apa sih, Pak Kalasa, anginnya itu? Seperti biasa, memang ini kalau dari BMKG cuaca kita masih cuaca ekstrim, dan memang beberapa bulan terakhir ini kita ada beberapa kejadian angin puting beliung, dan ini memang biasanya diawali dengan adanya awan yang sangat gelap, kemudian di bawahnya agak terang, dan ini yang memicu kemudian terjadi angin puting beliung. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban.
Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang membuat puluhan pohon di Kabupaten Ngawi tumbang. Pohon tumbang salah satunya menimpa sebuah mobil pick-up, akibatnya 3 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hujan deras disertai angin kencang menumbangkan puluhan pohon besar di Dusun Tempurejo, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Bahkan sebuah pohon trembesi berukuran cukup besar tumbang menimpa mobil pick-up yang sedang melintas. Turmuji warga sekitar mengaku saat itu tengah terjadi hujan disertai angin kencang yang terjadi di wilayah setempat. Tiba-tiba pohon berukuran besar yang ada di tepi jalan tumbang dan menimpa mobil pick-up yang sedang melintas. Akibatnya 3 orang termasuk sopir mengalami luka-luka. Korban masing-masing bernama Heri Purwanto 35 tahun, Madan 20 tahun, dan Amir 7 tahun. Seluruhnya adalah warga Pondok Macanan, Kecamatan Jogoroto Ngawi. Ketiga korban yang mengalami luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam Atin Husada untuk mendapatkan pertolongan medis. Pohon trembesi. Nimpa mobil? Iya, nimpa mobil. Mobil apa, Pak? Mobil L300. Terus korbannya berapa orang, Pak? 2 orang. Oh, dibawa kemana, Pak, sekarang, Pak, korbannya? Dibawa ke Ngawi, Rumah Sakit Atin. Rumah Sakit Atin ya? Iya. Ini pohonnya besar, Pak, ya? Ya, besar sekali. Selain pohon Listrik, kabel listrik, sebelah rumah. Rumah juga tertimpa ini ya? Iya, tertimpa. Sementara menurut Dimas Nur Sahid, keluarga korban, saat itu mobil pick-up yang dikendarai Madan usai membeli sapi dan hendak pulang ke rumah. Namun ketika melintas di jalan setempat, tiba-tiba mobil tertimpa pohon besar. Ini korbannya ada 3, yang satu yang agak sakit, tapi udah mendingan, ini juga dibawa ke Rumah Sakit Atin. Dan ini mau perjalanan mau pulang dari ambil sapi dari Berendil mau pulang ke Pondok Macanan. Tiba-tiba pohonnya ambruk. Nimpa. Ya, menimpa mobil. Ya, menimpa mobil. Mobilnya apa, Mas? Mobilnya 300, Mas. Petugas BPBD, relawan, dan kepolisian setempat berusaha melakukan evakuasi pohon yang tumbang itu dengan menggunakan gergaji mesin. Selain menumbangkan pohon, sejumlah rumah di Desa Gentong juga mengalami kerusakan karena diterjang angin kencang tersebut. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, hujan disertai angin kencang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Jombang. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak mulai ringan hingga berat. Selain itu, angin juga menumbangkan sejumlah pohon. Hujan deras disertai angin kencang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Jombang pada Sabtu sore. Salah satu yang terparah menerjang Dusun Ngembeh, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto. Pada Minggu pagi, sejumlah rumah warga terlihat belum dibersihkan. Nampak sejumlah perabot berantakan tertimpa puing-puing reruntuhan. Sebanyak 2 rumah warga di dusun ini yang mengalami kerusakan cukup berat, sebab hampir seluruh atapnya hilang terbang hingga ke pekarangan tetangga. Selain itu, sebagian dinding rumah juga ambrol sehingga reruntuhan material dinding berserakan di lantai. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun reruntuhan dinding rumah yang ambrol membuat perabotan rumah tangga warga rusak. Mafrudo, salah satu korban, menceritakan angin kencang terjadi secara tiba-tiba setelah hujan deras tinggal rintik-rintik. Pemilik rumah baru menyadari terjadi angin kencang setelah merasakan kejatuhan material atap rumahnya, sehingga langsung berusaha menyelamatkan keluarga dan barang-barang berharga. Ya kayaknya terus angin itu tiba-tiba kenceng, bisa diam di ruang tamu, tiba-tiba gelodak, ketiban kepala, kaki, terus tangan. Buka mata langsung gelap, terbang. Jadi saya lihat terbangnya atap, lihat, wus, loh, om aku, guys, lari belakang sama anak-anak. Berarti itu langsung terbang itu, Bu? Terbang. Nyampe kemana itu? Sawah sebelah. Tetangga. Terus ibu yang tertimpa apanya, Bu? Bagian apa, Ibu? Kepala. Terus jari sudah di pinggul ini memar. Itu tertimpa apa, Bu? Sementara itu, petugas BPBD Jombang, Imam Fauzi, mengatakan ada 4 kecamatan yang terdampak puting beliung. Di antaranya Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Diwek, Kecamatan Gudo, dan Kecamatan Sumobito. Saat ini petugas telah disebar ke lapangan untuk membantu warga membersihkan pepohonan yang tumbang, serta membantu membersihkan rumah-rumah warga dari puing-puing reruntuhan sejak pasca kejadian. Sementara data masuk ada 4 kecamatan di Kabupaten Jombang
pertama Diwe, kedua Gedo, ketiga Sokoroto, keempat Mobito. Itu apa saja yang ini? Yang berdampak ke kejadian angin kemarin dan sekarang pohon tumbang dan kerusakan pemukiman. Tak hanya membuat rumah warga rusak, puting beliung juga membuat sejumlah pohon di pekarangan rumah warga serta di tepi jalan setempat tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro. Memasuki masa reses sidang ke-1 tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bojonegoro diisi dengan menjaring aspirasi masyarakat. Salah satunya dilakukan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitro Atin. Reses yang digelar di halaman Pondok Pesantren Az-Zahra, tepatnya di Desa Panunggalan, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Pada reses ke-1 tahun 2025 kali ini, Mitro Atin ingin mendengar keluh kesah masyarakat, sekaligus berharap kepada masyarakat agar menyampaikan ataupun mengusulkan aspirasi mereka supaya nantinya dapat direalisasikan. Kegiatan ini diikuti oleh 300 peserta dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tersebar di Kecamatan Sugiwaras. Acara reses sidang ke-1 ini diawali oleh sambutan Camat Sugiwaras yang mana dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Mitro Atin yang sudah menyelenggarakan reses sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat serta berharap kedepannya dapat mengemban amanah masyarakat dengan baik. Pada reses di awal tahun 2025 yang dilaksanakan di Desa Panunggalan, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, Mitro Atin menyampaikan bahwa ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, terutama persoalan di pembangunan jalan rusak di wilayah setempat. Selain itu, ada pula aspirasi yang disampaikan oleh muslimat Kecamatan Sugiwaras terkait modal usaha untuk kemandirian organisasi itu sendiri. Mitro Atin menyampaikan, pada resesnya kali ini dirinya ingin menampung sepenuhnya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan amanah yang diberikan oleh masyarakat sehingga dirinya bisa kembali menjabat sebagai wakil rakyat. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mengadakan reses untuk yang kedua kalinya di DPRD Kabupaten Bojonegoro dari fraksi Golkar, dan kebetulan karena dapil saya adalah dapil 4 termasuk Sugiwaras, jadi kita mengundang seluruh elemen masyarakat, perwakilan elemen masyarakat mulai dari Forpinca, mulai dari organisasi sosial keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, semuanya kita undang dari perwakilan. Alhamdulillah, insya Allah saat ini yang hadir lebih dari 300 orang. Nah, tadi di dalam reses tadi saya sampaikan bahwa DPR itu sebagai fungsi pokoknya ada 3, yaitu badan legislasi, badan controlling, legislasi, dan penganggaran. Nah, termasuk apa yang diusulkan dari aspirasi masyarakat Kabupaten Kecamatan Sugiwaras ini, insya Allah akan kita akomodir, akan kita masukkan di dalam usulan dari pokok-pokok pikiran kami DPRD Kabupaten Bojonegoro. Insya Allah fraksi Golkar siap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Yang terpenting adalah untuk kemaslahatan masyarakat Bojonegoro. Terus yang kedua, ini tadi ada usulan dari lembaga sosial keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah merupakan organisasi yang besar. Beliau ingin mempunyai satu koperasi, yang kedua badan usaha yang lain. Nah, sampai saat ini yang bisa mengakses seperti Al-Sintan itu kan kelompok tani.
Nah, jadi ini akan kita ajukan, akan kita sampaikan apakah lembaga ini bisa mengakses untuk mendapatkan Al-Sintan selain kelompok tani gitu. Harapan saya dengan kegiatan ini saya bersyukur sekali Mas. Alhamdulillah saya untuk yang keempat kalinya saya di DPRD ini saya berangkat dari dapil yang beda. Tetapi alhamdulillah saya diterima di masyarakat dan alhamdulillah kemarin suara saya cukup signifikan. Jadi saya tidak boleh mengecewakan mereka dan harapan saya kita bersinergi dengan pemerintah kabupaten sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat yang saya wakili ini bisa terpenuhi. Jadi kita bukan hanya resah-resah, tapi betul-betul ini betul-betul diakomodir dan bukan hanya diakomodir tapi harus terrealisasikan. Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitro Atin berharap kegiatan penyerapan aspirasi ini dapat berjalan terus. Meski dengan keterbatasan, ia akan tetap mengupayakan kegiatan reses dapat berjalan dengan maksimal, sebab memang sudah tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Samsul Alim, Yanto, CTV, Bojonegoro.